Wakidiyah. Wakidiyah itu kita harus pahami. Apa itu wakidiyah? Wakidiyah itu dari bahasa Arab wakid, yang artinya satu. Wakid artinya pun setunggal. Lajeng ditambah ya tak marbutoh. Dados wakidiyah. Ing artosipun golongan tiyang ingkang nyuji ka Allah Subhanahu wa taala. Atau golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lajeng perjuangan lan wakidiyah digandeng. Perjuangan wakidiyah artine usaha nyelapne awake dhewe, keluargane awake dhewe di samping umat saka rusake keimanan didadekne golongane wong kang nyuji Allah. Kalau bahasa Indonesianya usaha menyelamatkan diri kita, keluarga kita di samping umat dari rusaknya keimanan dijadikan golongan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Otomatis ada aturannya, ada ilmunya, tidak bisa tanpa ilmu. Perjuangan kita meliputi 3 perkara. Yang pertama, sawakidiyah sebagai amalannya. Yang kedua, ajaran wakidiyah juga bisa disebut jejere urip, pedoman kehidupan, way of life. Yang ketiga, dalam prinsipnya tidak pandang bulu. Terus amalan itu dinamakan sholawat oleh beliau. Kenapa kok sholawat? Kok enggak yang lainnya? Karena beliau Romo Kiai Haji Abdul Qasim Ma'ruf ditugasi oleh beliau Shaykhul Syafaat yang malam ini kita peringati, kita hormati kelahirannya. Beliau disuruh dikongkon kasarani karo Nabi Muhammad SAW kon dandani umat tanpa pandang bulu. Sapa ae mbuh kuwi wong pinter ngaji, mbuh kuwi kiai, mbuh kuwi tukang golek utis, mbuh kuwi tukang mancing sing goblok kaya aku ngono kuwi. Pokoknya tanpa pandang bulu. Terus beliau itu berpikir, mungkinkah orang yang tidak bisa mengaji, mulai kecil sampai besar, iso nglakoni? Mungkinkah wong sing gak tau ngaji, wong non muslim, iso nglakoni? Sehingga beliau menciptakan suatu alat. Alat itu dimakan sholawat. Karena sholawat itu dalam keadaan apapun, walaupun toh makhrajnya kleru, tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat itu hal yang paling indah dan sempurna. Apabila kita baca 1 kali, maka Allah membalas 10 kali. Bila kita baca 10 kali, maka Allah membalas 100 kali. Bila kita baca 100 kali, maka Allah balas 1000 kali. Bila kita baca 1000 kali, maka Allah membebaskan diri kita dari kemunafikan hidup di dunia ini. Dicatat di antara kedua mata kita. Tengriki, tenggene di antara mripate awake dhewe kita dibebasi saka rasa munafik. Saking bijaksana bahayai, saking welase bahayai kepada kita, sehingga kita dijadikan pengamal sholawat. Sholawat itu berasal dari sholatan soli, yang artinya doa. Kemudian dijamakkan menjadi sholawat, yang artinya
beberapa doa. Nggih. Terus sholawat niku sang sholatan sholih. Terus dijamakne dadi sholawat sing artinya pirang-pirang donga. Lah teng mriki sholawat niku jumlahe niku kathah. Wonten 4.000 sholawat. Dateng kitab Sa'adatun dijelaskan wonten 4.000 sholawat. Nanging kula boten bakas jumlah. Mbah kala kula sing teng mriki sing kula bakas sanes jumlahe. Sing kula bakas teng mriki mengke lek kula bakas jumlahe niku terlalu kathah waktune telas. Dateng mriki kula badhe bakas sholawat itu ada berapa macamnya. Nah di sini sholawat macamnya ada 2. Ya. Maaf. Sholawat macamnya ada 3. Ada 3. Sholawat macamnya wonten 3. Yang pertama sholawat Allah dumateng Nabi. Okay. Nomor kali sholawat malaikat. Nomor 3 sholawat kita manungsa lan jin ingkang beriman. Dados sholawat Allah dumateng Nabi niku Mbak Yai niku memberi pengertian insya Allah mboten klaru. Sholawat Allah dumateng Nabi. Pemberian rahmat takdim dari Allah kepada Nabi. Yang artinya pemberian kemuliaan dan kasih sayang bagi Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sholawat. Itu Mbak Yai itu mengartikan seperti itu. Itu saya melakukannya berdasarkan petunjuk Mbak Yai. Di dalam bukunya itu insya Allah itu joklak tahun berapa saya lupa, yang jelas sholawat di situ macamnya ada 3 tadi. Terus sholawat Allah kepada manusia dan jin yang beriman. Artinya pemberian kasih sayang atau maghfirah. Nah, di sini yang kedua itu Allah pinaringan dumateng manungsa lan jin kasih sayang utawi rahmat lan ampunan utawi maghfirah. Artinya sholawat Allah kepada manusia lan jin pemberian rahmat dan maghfirah kepada manusia dan jin yang mau membacakan sholawat untuk Rasulullah SAW. Sedangkan yang kedua sholawat malaikat kepada Nabi. Di sini sing kula waca dhateng joklak niku niki mbah mendhawuhkan permohonan rahmat takdim. Artosipun permohonan kemuliaan dan kasih sayang bagi Nabi dari Allah SWT yang mohon para malaikat. Yang ketiga sholawat yang kedua itu dibagi sholawat malaikat dibagi 2 juga. Yang kedua, yang pertama itu sholawat malaikat yang pertama permohonan kemuliaan dan kasih sayang itu yang pertama. Sedangkan sholawat malaikat yang kedua permohonan kasih sayang dan ampunan bagi manusia dan jin yang mau membacakan sholawat Nabi. Sedangkan yang ketiga sholawat kita sebagai manusia dan yang beriman. Maka itu kemarin saya pernah bicara sama Kiai Saiful juga di Pasuruan kemarin saya terangkan, saya bicara masalah hukum sholawat apa. Di sini masih bertentangan. Ada yang bilang sunat, ada yang bilang anu. Tapi saya sendiri mengatakan hukumnya wajib sholawat. Dalam Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatu sholawat Nabi. Itu sebenarnya Allah sendiri itu memberi berita dan menegaskan sesungguhnya saya dan para malaikat saya membacakan sholawat Nabi. Apa bacaan sholawat Allah kepada Nabi? Pemberian rahmat takdim. Terus apa pembacaan sholawat kepada Nabi? Permohonan rahmat takdim. Itu perbedaannya. Sedangkan Allah membacakan sholawat walaupun di situ sama. Innallaha wa malaikatu sholawat Nabi. Sesungguhnya saya dan para malaikat saya membacakan sholawat untuk Nabi. Tapi pengertian berbeda. Bagi Allah
itu pemberian rahmat ta'dim bagi malaikat, permohonan rahmat ta'dim. Terus ayat selanjutnya, wahai orang-orang beriman, bacakan sholawat dan sampaikan salam kepada Nabi yang seindah-indahnya. Itu perintah Allah. Otomatis kalau kita itu dalam Quran ada perintah, berarti wajib. Inna Allah wa malaikatu sholat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Otomatis kalau kita mengacu kepada Quran itu wajib. Dasar Quran. Dan yang kedua, dasar sholat. Sholat itu kalau tidak ada sholawatnya, usolli tidak sah. Otomatis sholawat itu juga wajib. Jam sholat juga wajib di dalam kehidupan sehari-hari. Wajib di dalam sholat, ini usolli itu. Ada soli-sol. Kalau sholat tidak ada solinya, maka tidak akan sah. Sedangkan dasar dalam kehidupan sehari-hari, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima itu. Sedangkan sholawat kita, manusia dan jin itu permohonan kemuliaan dan kasih sayang, sabarokah bagi Nabi dari Allah Subhanahu wa taala yang memohonkan manusia dan jin. Maka itu Rasul bersabda, barang siapa membacakan sholawatku 1 kali, maka Allah membahas 10 kali. Apa bahasa Allah? Pemberian rahmat dan maghfirah bagi kita. Lah beliau itu sebenarnya bahaya itu memberikan sesuatu kemudahan kepada kita dengan jalan menggolongkan doa yang beliau cipta dengan sholawat, tidak dengan doa. Itu karena kasih sayang beliau pada kita. Kalau sholawat itu siapapun bisa mengamalkan tanpa pandang bulu, karena beliau diperintah oleh beliau Rasulullah SAW membenahi umat dan iman tanpa pandang bulu. Tapi awal deka sholawat, maaf, tidak bisa tanpa pandang bulu. Dari golongan manapun, bangsa manapun, agama manapun boleh mengamalkan lah itu. Karena beliau diperintah tanpa pandang bulu. Dan saya pernah bertanya kepada beliau pada waktu itu, beliau masih menduga kita, Pak Nyun Sewu, kok teko? Ana apa kuwi? Kula teko. Napa oleh ndongakni? Wong sing gak salat, artine non muslim. Nek ndongakne oleh-oleh. Tapi nyolati gak oleh. Nah di situ. Lha kok ngoten? Wakita tanpa pandang bulu. Artine umat manusia setelah Rasulullah itu sebenarnya semuanya itu umatnya Rasulullah. Zamannya Nabi Isa, semua umatnya Nabi Isa. Dan zamannya Rasulullah, semua umatnya Rasulullah. Hanya saja mereka tidak mengaku Rasul sebagai nabinya. Nah ini kewajiban kita untuk mengajak mereka kembali kepada Allah dengan perjuangan wakidiyah. Terus sholawat wakidiyah. Sholawat artinya apa? Nah tadi, sholawat berasal dari sholatan sholih yang artinya doa. Kemudian dinyamakan menjadi sholawat yang artinya beberapa doa. Terus wakidiyah, tadi sudah jelaskan. Wakidiyah itu wakid dari bahasa Arab artinya satu. Kemudian ditambah ya tak marbutoh dari wakidiyah. Yang artinya golongan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terus gabung sholawat dan wakidiyah. Jadikan satu, sholawat wakidiyah yang artinya beberapa doa dari golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalau kita mengamal wakidiyah itu sebagai penjernih hati, membersihkan hati kita. Karena apa? Doa dari golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi menjernihkan hati kita. Kalau hati bersih,
insya Allah jiwa kita bersih. Kalau jiwa kita bersih, maka alam pikiran kita bersih. Terus kenapa tidak bisa dipisah-pisahkan antara tiga komponen, yaitu ajaran Sawakidiyah sebagai amalnya, ajaran Wakidiyah sebagai pedoman kehidupannya, dan peristiwa tidak pandang bulu. Kenapa tidak bisa dipisah-pisahkan? Karena satu sama lain saling terkait. Kita hanya mengamalkan Sawakidiyah. Kita bisa, tapi hanya terletak pada hakikatnya saja. Sedangkan ma'rifat keilmuannya tidak bisa. Maka kita juga tidak sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dalam suatu ibadah ada aturannya. Nggih, aturan itu tertuang dalam ilmu. Nah, di sini Mbah Yai itu menciptakan suatu ilmu. Ilmu itu suatu kunci untuk melaksanakan daripada ibadah kepada Allah. Setelah kita mengawas Sawakidiyah, hati kita bersih, jiwa kita jernih, pikiran kita gamblang lah. Kalau hati kita bersih, jiwa kita jernih, otomatis pikiran kita juga padang. Nah, dalam pemikiran yang padang itu kita belajar dengan ilmu lillah, billah, rasul birasul, lillah billah, dan yu'ti itu bisa dengan mudah. Karena apa? Karena kalau hati bersih, jiwa itu ya, hati jernih, jiwa itu bersih, otomatis menciptakan sesuatu terang benderang dalam alam pikiran. Kalau alam pikiran terang benderang, terus mengamalkan atau belajar itu dengan mudah. Tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya belajar saja, lillah, billah, lirasul birasul, lillah tanpa adanya mujadah, maka tangeh lamun kita bisa mengerti artinya, kita bisa memahami maknanya, tetapi dalam melakukan itu tidak bisa. Banyak orang-orang yang paham apa itu lillah, ya, lirasul, lilghos, birasul, bilghos, bahkan ngelotok itu artinya lillah apa? Ngontok lillah. Dalam segala gerak-gerik kita niat ibadah kepada Allah, menurut perintah Allah, ngontok lirasul apa? Dalam segala gerak-gerik kita yang baik saja kita niati mengikuti tuntunan Rasulullah, ngontok lilghos apa? Dalam setiap gerak-gerik kita mengikuti bimbingan Mbah Yai, itu apa? Tapi kenapa kok banyak yang berontak? Tidak lilghos, tidak mengikuti bimbingan Mbah Yai. Nah, karena dari ketiga-tiganya itu dia makan salah satu atau kedua-duanya, yang satu tidak. Banyak orang yang memahami ajaran Wakidiyah, tetapi tidak melakukan bimbingan Mbah Yai. Karena apa? Karena di antara yang di kehendaki Mbah Yai tidak dilakukan. Banyak yang paham, para kiai paham ajaran Wakidiyah, sering dai-dai Wakidiyah, tapi mengajak monggo kita niat lillah, billah, lirasul birasul. Apakah mungkin? Sekarang kita bayangkan aja lah, dalam hati kita punya hutang budi kepada orang. Misalkan kita punya hutang budi kepada yang namanya si A atau si Fulan. Di dalam hutang budi itu kita niat ingsun, hutang budi apa bisa? Kan nggak bisa. Nah, disinilah pentingnya ilmu. Maka itu beliau mendawuhkan sinaonono paham lakonono. Kita sinau, kita belajar. Kita sinauni, artinya kita belajar. Apa itu lillah? Apa itu billah? Apa itu rasul? Apa itu birasul? Apa itu lilghos? Apa itu bilghos? Kalau kita sudah mengerti, kita baru berusaha memahami. Bagaimana caranya? Le niat kuwi api niat ingsun
nderek perintah Allah otomatis niat. Dipahami? Niat ingsun. Nderek Rasulullah. Lah kuwi engko diwarni niat. Niat ingsun nderek bimbingane al-ghazal zaman, tapi diwarni niat. Nah, itu baru kepahaman. Kemudian Birasul dan Bilghos itu dijadikan satu. Karena di dalam Birasul itu menyadari bahwa adanya kita memahami ini karena jasa beliau Rasulullah. Nggih. Lha mboten wonten Kanjeng Nabi mboten mungkin saged ngaten niki lah. Niku mboten kenging diwarani niat. Dipahami, disadari. Lha mboten wonten Mbah Yai mboten mungkin saged Birasul. Lha mboten Mbah Yai mboten saged mergo ijazah Kanjeng Nabi. Enten nggih mergo Mbah Yai. Lah niku diwarni akhiripun pengeterapanipun lakonono terus niat ingsun pengajian kedung lu menghormat Rasulullah, menghormat lahir Rasulullah, nderek perintah Allah ibadah Allah, nderek sunnah Rasulullah, nderek bimbingane waktu zaman bahaya masjid atau rumah masjid. Aku isone kedung lu niat ibadah Allah, niat nderek sunnah Rasulullah, niat nderek bimbingan bahaya mergo jajane kanjane udah bahaya. Itulah. Itu baru kita lakukan. Lelakon. Itu belum sempurna. Itu masih ma'rifat. Ma'rifat itu apa sebenarnya? Tahu. Memahami kehidupan. Siapa diri kita? Siapa diri beliau Rasulullah? Siapa diri beliau Mbah Yai? Siapa adanya Allah Rabbul Alamin? Itu ma'rifat. Kemudian apa kewajiban kita kepada Allah? Apa kewajiban kita kepada Rasulullah? Apa kewajiban kita kepada Mbah Yai? Nah, kewajiban kita kepada Rasulullah itu lirasul birasul. Kewajiban kita kepada Mbah Yai lilghos bilghos. Kewajiban kita kepada Allah lillah. Di situ. Kemudian itu masih ma'rifat. Nah, Mbah Yai itu menciptakan ma'rifat yang billah. Kemudian setelah tahu itu, paham itu, kita bilahkan. Adanya saya paham seperti ini karena yang menciptakan, menggerakkan, mengendaki Allah. Kalau itu kita sudah paham. Dan kita lakukan kehidupan sehari-hari sampai malaikat Israel menjemput, insya Allah. Kita termasuk orang yang menjalani ilmu ma'rifat billah. Tengeriku. Terus kenapa Asma kita disebut ma'rifat billah? Nah, sebenarnya di sini itu ada definisinya. Nah, apa definisi Asma kita? Petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran hati bagi pengamalnya di sini. Sabar ini. Petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran dalam hati bagi pengamalnya. Itu definisinya. Terus kalau kita yang melakukan, kita sudah memahami kemudian melakukan. Nah, otomatis kita dikatakan orang yang melakukan petunjuk penerapan ilmu ketauhidan yang sehingga menjadikan kesadaran dalam hati terus sampai malaikat Israel menjemput. Insya Allah itu kalau kita lakukan, maka kita mati dan menjadi husnul khotimah. Insya Allah. Karena kita dalam kehidupan sehari-hari, setiap detik, sampai mati, sampai tutup usia, kita lakukan petunjuk penerapan ilmu ketauhidan. Insya Allah, kita tergolong orang yang melakukan ilmu ketauhidan. Yang diberitahu Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang bertakwa kepada Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud mati husnul khotimah. Itu tidak bisa tanpa adanya hati yang jernih. Kembali lagi, itu tidak bisa kita lakukan tanpa adanya hati yang jernih. Terus, bagaimana hati yang jernih? Ngamalkan sama dia. Artinya,
sama Swakidiyah dan ajarannya tidak bisa dipisahkan. Ajaran Swakidiyah pedoman kehidupan sebagai petunjuk para pendapat ketauhidan yang ma'rifat billah. Kemudian tanpa adanya hati yang jernih tidak mampu, maka itu harus gandeng amal Swakidiyah sebagai penjernih hati, ajaran Swakidiyah sebagai petunjuk para pendapat ketauhidan. Kalau kita lakukan bersamaan, maka hati kita jernih, mampu melakukan ilmu ketauhidan. Kemudian belum sempurna tanpa adanya pandang bulu. Kenapa demikian? Seperti yang dijawabkan Ustaz Abdul Rahim Polowau. Aku kangen karo saudaraku, aku kangen karo dulurku. Rasulullah seperti itu. Sahabatnya, ya Rasulullah, napa kula sanes dulur panjenengan? Dudu. Sampean kabeh sahabatku. Sing tak anggap dulurku. Tresno mbek aku sampai ati. Tresno ndek aku sampai ati. Tresno aku sampai ati sing ngrung-ngrung swaraku, sing ngrung-ngrung wajahku, sing ngrung-ngrung segala gerak-geriku. Ya kuwi sapa? Awake dhewe iki. Awake dhewe iki dianggep wong sing dadi dulur Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi rindu awake dhewe. Terus awake dhewe piye? Mbah Majid ngajarne awake dhewe. Piye awake dhewe iki mbales Kanjeng Nabi? Piye awake dhewe iki mbales ya kuwi kanthi niat lil Rasul. Lan nglakoni bi Rasul. Kuwi termasuk hubungannya dengan Rasulullah. Lah, bahaya iku wis awake dhewe piye amper awake dhewe taat. Awake dhewe iki makabah. Lan nglakoni Rasulullah, nglakoni tuntunan Rasulullah. Berkembang preso, piye ampre pengawas Swakidiyah kuwi bae jasanya Rasulullah. Piye ampe salah pengawas Swakidiyah kuwi ngakon Rasulullah. Mereka pengawas Swakidiyah dianggap diri Rasulullah. Mula kuwi dipahami. Les paham bisa rumoso ora wis lakoni bisa rumoso ora iso. Artinya awake dhewe iki senajan bisa rumoso ora bisa, aja aku iso. Aku iki aja. Lek gene aku gak dadi apa aja. Nggih. Artinya senajan bisa rumoso ora bisa. Artinya awake dhewe tansah berusaha adab. Ning gone sapa wae husnudzon. Kecuali nyata-nyata maling, kuwi lagi diomongi. Mas ki barang kok jemu-jemu. Tapi lek maling jiane ya rusak. Nah, terus bagaimana untuk mencintai sesama? Tanpa pandang bulu. Lah tanpa pandang bulu sebagai alat. Ya, sebagai ajang untuk mencintai saudara-saudara kita, sama muslim khususnya, dengan menunjukkan kebaikan, penyiaran, mengajak mereka berbondong-bondong baik kepada Allah dengan baca sholawat dia, mendoakan mereka dengan maghfir Allah. Dan saya yakin apa yang didakwakan Ustaz itu benar semuanya. Dan pertanyaan saya, bagaimana cara mengejawantahkan apa yang didakwakan Ustaz? Bagaimana aplikasinya? Nah, aplikasinya yaitu kita melakukan program Bayai, yaitu mengawas Swakidiyah, mengeterapkan ajaran Swakidiyah, yaitu dengan niat lillah Rasul terus, birasul bilghos, dan dijawab dengan bilah tanpa pandang bulu. Itu masih ngelakoni. Terus apa gerakannya?
Gerakannya apa? Mengajak masyarakat untuk mengabdikan diri pada Allah. Kalau itu kita lakukan, berarti kita termasuk oleh Rasul. Pada Rasulullah itu mencintai kita. Bahkan beliau mengakui kita sebagai saudaranya. Bahkan beliau takut kalau umat Nabi Isa terjadi pada beliau. Seperti yang dilakukan Ustadz Abdul Rahim tadi. Kenapa demikian? Saking tresnane umat Kanjeng Nabi kepada kita. Beliau bahaya itu menciptakan suatu alat agar kita bisa membaca Rasulullah dengan jalan beli Rasul. Khususnya melakukan sunnah Rasulullah. Apa yang terpenting? Maaf, tanpa ada